Bayangkan sebuah momen, di mana sebuah dunia tiba-tiba kehilangan pusatnya. Tahun 632 Masehi, Muhammad wafat. Dan untuk pertama kalinya, umat yang baru saja bersatu itu menghadapi pertanyaan yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Siapa yang akan memimpin sekarang? Ini bukan sekadar pertanyaan politik. Ini adalah pertanyaan tentang arah, tentang masa depan, tentang apakah persatuan yang baru saja terbentuk akan bertahan atau runtuh. Di tengah kebingungan itu, muncullah satu nama, Abu Bakar. Ia bukan orang asing. Ia adalah sahabat terdekat Nabi, orang yang menemani dalam perjalanan paling sulit, orang yang dipercaya. Bahkan di saat-saat paling genting, ketika banyak orang ragu, Abu Bakar justru berdiri dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah hidup selamanya." Di momen itu, ia tidak hanya berbicara, ia menenangkan dunia yang hampir runtuh. Namun ketenangan itu tidak berarti semua selesai, karena di balik itu, ada perbedaan yang mulai muncul. Sebagian sahabat melihat bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada orang yang paling layak, yang dipilih melalui musyawarah. Dan di mata mereka, Abu Bakar adalah pilihan itu. Namun ada juga yang berpikir berbeda, bahwa kepemimpinan tidak seharusnya lepas dari keluarga Nabi. Bahwa seseorang yang paling dekat secara darah dan spiritual lebih berhak memimpin. Nama yang mereka lihat adalah Ali bin Abi Thalib. Disinilah sebuah perbedaan kecil mulai muncul. Bukan perbedaan tentang iman, bukan tentang Tuhan, tapi tentang satu hal. Siapa yang berhak memimpin umat? Abu Bakar akhirnya diangkat sebagai khalifah pertama. Dan di pundaknya, bukan hanya kekuasaan yang diletakkan, tapi tanggung jawab untuk menjaga sesuatu yang sangat rapuh, persatuan umat. Namun tantangan tidak datang dari satu arah saja. Di luar, banyak suku Arab mulai melepaskan diri. Sebagian menolak membayar zakat, sebagian kembali ke kepercayaan lama. Dunia yang baru saja disatukan mulai retak kembali. Abu Bakar tidak diam. Ia mengambil keputusan yang tegas. Ia menghadapi pemberontakan itu dalam apa yang dikenal sebagai perang melawan kaum murtad. Bagi sebagian orang, ini keras. Tapi bagi Abu Bakar, ini penting. Karena jika dibiarkan, semua yang telah dibangun akan runtuh. Perlahan, persatuan itu kembali. Umat kembali berdiri. Kekuatan kembali terbentuk. Dan fondasi negara Islam semakin kokoh. Namun di balik semua itu, perbedaan pandangan tentang kepemimpinan tidak pernah benar-benar hilang. Ia tetap ada, diam, tumbuh perlahan. Dan dari situlah lahir sesuatu yang akan membentuk sejarah panjang. Sunni Syiah split. Satu kelompok percaya bahwa pemimpin dipilih dari yang terbaik di antara umat. Yang lain percaya bahwa pemimpin harus berasal dari garis keluarga Nabi. Perbedaan ini tidak langsung menjadi konflik besar, tapi ia menjadi benih yang seiring waktu akan tumbuh menjadi perbedaan yang lebih dalam. Kisah Abu Bakar bukan hanya tentang seorang pemimpin pertama. Ini adalah kisah tentang momen paling rapuh dalam sebuah peradaban. Momen ketika semuanya bisa runtuh atau bertahan. Dari seorang sahabat menjadi penjaga persatuan, hingga menjadi bagian dari awal perbedaan besar dalam sejarah Islam. Perjalanan Abu Bakar adalah tentang keseimbangan yang sulit antara menjaga kesatuan dan menghadapi perbedaan. Dan mungkin inilah salah satu pelajaran paling dalam dari kisah ini, bahwa bahkan dalam sebuah keyakinan yang sama, perbedaan bisa muncul, dan bagaimana manusia menghadapinya akan menentukan arah sejarah.